Bayangkan seorang remaja miskin, pelukis jalanan, tertolak dari sekolah seni dan 20 tahun kemudian, dia memimpin jutaan tentara dan menyulut perang paling berdarah dalam sejarah manusia. Bagaimana bisa? Adolf Hitler, nama yang masih mengguncang sejarah. Tapi siapa sebenarnya dia sebelum menjadi diktator Jerman? Lahir pada 20 April 1889 di Braunau am Inn, Austria. Hitler kecil tumbuh dalam keluarga yang penuh tekanan. Ayahnya, Alois, adalah pegawai bea cukai yang keras, dingin, dan penuh kekerasan. Dia tidak memberi ruang bagi anaknya untuk bermimpi. Tapi Hitler kecil punya satu obsesi, menjadi pelukis. Ibunya, Clara, justru menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Namun, hidup begitu kejam. Ibunya meninggal karena kanker saat Hitler berusia 18 tahun. Luka itu membekas dalam, menjadi awal dari rasa kehilangan dan kemarahan yang kelak akan meluas ke seluruh dunia. Setelah kematian ibunya, Hitler mencoba peruntungan di Wina. Dia mendaftar ke Akademi Seni Rupa, tapi hasilnya dia ditolak. Bukan hanya sekali, Hitler ditolak 2 kali. Apa alasannya? Ternyata alasannya adalah dia dianggap kurang berbakat. Namun kehidupannya berubah drastis, dari calon seniman menjadi gelandangan. Dia tidur di bangku taman, makan dari sisa-sisa makanan di pasar, hidup dari menjual lukisan-lukisan yang dijual dengan harga murah di trotoar. Sementara para pedagang Yahudi mengambil lukisannya dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Dari sini, kebencian Hitler pun mulai tumbuh terhadap orang-orang Yahudi. Ini adalah masa ketika Hitler mulai menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Perang Dunia I dan jalan menuju kekerasan. Tahun 1914, Perang Dunia I meletus setelah terbunuhnya Pangeran Austria. Ketika Austria menyerbu Serbia, semua sekutu ikut serta, dan inilah kesempatan Hitler. Meski bukan warga Jerman, dia memaksakan diri untuk mendaftar menjadi tentara Jerman. Kenapa? Karena dalam pikirannya, Austria dan Jerman adalah satu bangsa, bangsa Arya. Dari seorang gelandangan, Hitler menjadi kurir militer, tugas paling berbahaya dalam perang. Dia berlari di antara hujan peluru dan ledakan artileri, menyampaikan perintah antar pos. Umur harapan hidup kurir rata-rata hanya 3 minggu, tapi Hitler bertahan selama 4 tahun. Apakah ini keberuntungan atau sebuah pertanda? Di medan perang, Jerman sebenarnya menang. Mereka menguasai Prancis, menekan Rusia, dan hampir menguasai Eropa Barat. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Industri senjata Jerman berhenti beroperasi. Surat kabar Jerman menyebarkan berita palsu bahwa Jerman kalah, padahal mereka menang. Dalam kekacauan itu, Hitler menyaksikan negara yang dia bela tumbang, bukan karena kalah di medan perang, tapi karena menurutnya dikhianati dari dalam. Kami kalah karena pengkhianatan, bukan karena kekuatan musuh, tulisnya kemudian. Inilah narasi yang akan terus diulang Hitler, bahwa kekalahan Jerman bukan karena lemah, tapi karena konspirasi, terutama oleh kaum Yahudi dan komunis. Saat pertempuran memanas, pasukan sekutu menggunakan gas beracun. Hitler terkena dampaknya. Dia buta sementara. Di rumah sakit, dia pun mendengar berita yang membuatnya semakin sedih, yaitu kekalahan Jerman dan menyerahnya Jerman. Hitler menangis, tidak karena rasa sakit,
tapi karena merasa dikhianati oleh negaranya sendiri. Para pahlawan yang gugur menurutnya mati sia-sia. Sementara para pemimpin duduk diam dan menandatangani surat-surat kekalahan. Inilah momen kunci. Di sini Hitler memutuskan, jika aku bisa, aku akan membalas semua ini. Setelah perang, Jerman hancur, ekonomi kolaps, inflasi melambung, satu roti bisa seharga 1 juta mark. Pengangguran melonjak, kemiskinan merajalela, moral bangsa jatuh, prostitusi dan narkoba merebak, bahkan teater porno dibuka terang-terangan. Versailles, perjanjian damai yang katanya mengakhiri perang, justru mempermalukan Jerman. Membatasi jumlah tentara Jerman, menghapus angkatan udara Jerman, memaksa mereka membayar ganti rugi besar-besaran. Ini bukan perdamaian, ini adalah penghinaan. Dan di tengah kehancuran itu, seorang veteran perang miskin dan frustrasi mulai berbicara. Dan saat dia berbicara, massa mulai mendengarkan. Tahun 1919, Hitler direkrut menjadi informan bagi militer. Tugasnya sederhana, menyusup ke partai-partai kecil dan melaporkan jika ada gerakan berbahaya. Salah satu partai kecil itu adalah Partai Buruh Jerman, sebuah partai nasionalis kecil yang anti-Semit dan anti-komunis. Tapi bukan Hitler namanya kalau hanya menjadi pengamat. Setelah beberapa kali hadir di rapat partai, dia tidak tahan. Dia pun angkat bicara dan suaranya mengguncang ruangan tersebut. Bukan hanya tidak dilaporkan ke atasan, Hitler justru direkrut oleh partai tersebut. Apa yang Hitler temukan di DAP adalah suara batinnya sendiri, kebencian terhadap Yahudi, kemarahan pada kapitalis, dan obsesi terhadap kejayaan Jerman. Dari yang tadinya hanya anggota biasa, dia pun merangkak naik dan akhirnya menjadi bintang utama. Dari pengamat, dia berubah menjadi orator yang membuat penonton menangis, tertawa, berteriak, bahkan bersumpah setia. Ini adalah awal dari transformasi paling menakutkan dalam sejarah politik modern. Dari veteran perang yang terluka dan frustrasi, menjadi calon tiran yang akan membakar dunia. Hitler akhirnya menemukan panggung, tapi dunia belum tahu panggung itu akan berubah menjadi medan perang dan mikrofon akan diganti dengan peluru. Apa yang terjadi setelah Hitler memimpin partai kecil itu? Bagaimana dia memutarbalikkan demokrasi menjadi kediktatoran, dan siapa saja yang akan menjadi korban dari ambisinya. Hitler tak memulai karirnya sebagai pemimpin, dia memulai sebagai peniru. Tahun 1922 di Italia, Benito Mussolini menggerakkan ribuan pasukan berseragam hitam dalam sebuah pawai menuju Roma, March on Rome, menekan kerajaan dan akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri. Kudeta tanpa peluru, hanya dengan pawai dan propaganda. Hitler pun menjadi kagum. Dia mencatat dan ingin mengulangnya di Jerman. Pada November 1923, di tengah krisis ekonomi parah dan ketidakstabilan politik, Hitler menggandeng tokoh militer Ludendorff dan merancang kudeta di Munich, meniru langkah Mussolini. Di sebuah bar besar, Burger Blau Keller, dia todong politisi lokal dan mengklaim revolusi telah dimulai. Keesokan harinya, dia dan ratusan pengikut Nazi memulai Long March ke pusat kota. Tapi alih-alih disambut kemenangan, mereka disambut oleh barikade polisi bersenjata. Pertempuran singkat pun terjadi, peluru berterbangan, dan 16 anggota Nazi tewas. Hitler melarikan diri, kudeta pun gagal, dan Hitler ditangkap. Di penjara Landsberg, Hitler tidak disiksa.
Dia diberi waktu dan pena. Selama 9 bulan dia menulis buku Mein Kampf atau Perjuanganku. Di dalamnya, dia mencurahkan seluruh ideologinya, teori ras superior bangsa Arya, kebencian terhadap Yahudi, komunisme dan demokrasi, impian membentuk Reich atau kerajaan baru Jerman. Tapi ada satu pelajaran penting dari kegagalannya. Kekuasaan tidak akan saya rebut dengan peluru, tetapi dengan suara rakyat. Setelah keluar dari penjara, Hitler membangun kembali Partai Nazi atau NSDAP yang nyaris runtuh. Dia tinggalkan jalanan dan masuk ke dunia parlemen. Tapi hasil awalnya mengecewakan. Pada pemilu Mei 1928, Partai Nazi hanya mendapat 2,6% suara atau sekitar 810.000 suara. Sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah total warga Jerman saat itu. Mereka nyaris tak berarti di Reichstag atau parlemen. Tapi badai ekonomi segera datang, dan badai adalah peluang bagi seorang populis. Tahun 1929 terjadi kejatuhan pasar saham yang disebut dengan Great Depression yang menghantam dunia. Jerman terpukul paling parah, bank bangkrut, pengangguran meledak, rakyat kelaparan. Partai-partai moderat tidak punya jawaban, dan Hitler mulai tampil sebagai penyelamat. Dia menyalahkan Yahudi, komunis, kapitalis asing, dan perjanjian Versailles. Langkah tersebut ternyata melonjakkan suara Nazi. Pada pemilu September 1930, suara NSDAP melonjak ke 18,3% suara atau 6,4 juta suara. Mereka pun menjadi partai terbesar kedua di parlemen yang mendapatkan 107 kursi. Dari pinggiran, partai kecil ini telah berubah dan masuk ke pusat kekuasaan. Hitler mulai tampil di radio, memasang ribuan poster, dan menggelar rapat akbar yang teatrikal. Goebbels, ahli propaganda Nazi, menyulap citra Hitler menjadi figur karismatik, tegas, dan mesianik. Pada tahun 1932, Presiden Hindenburg sudah tua dan lelah. Pemerintah sering jatuh, eksekutif lumpuh, Jerman tak punya arah. Hitler memanfaatkan ini untuk terus mendorong narasi demokrasi telah gagal. Saatnya pemimpin kuat. Pada pemilu presiden 1932, Hitler mulai menjadi penantang. Hitler mencalonkan diri sebagai presiden melawan petahana Paul von Hindenburg. Hasilnya, putaran pertama, Hitler mendapatkan 30%, sedangkan Hindenburg 49%. Di putaran kedua, Hitler menjadi 36,8% suara atau 13,4 juta pemilih. Hindenburg menang dengan 53%. Maka dalam pertarungan ini Hitler kalah. Tapi dia bukan lagi sekedar politisi kecil. Dia berubah menjadi tokoh nasional. Pada pemilu parlemen Juli 1932, Nazi meraih posisi puncaknya, mendapatkan 37,3% suara atau 13,7 juta suara. Partai ini pun menjadi partai terbesar di Reichstag, mendapatkan 230 kursi, tetapi tetap tidak punya mayoritas mutlak. Akhirnya Hitler pun menuntut posisi sebagai kanselir Jerman, tapi Hindenburg menolak. Saya tidak akan mempercayakan Jerman kepada si kapral Bohemia itu. Pada pemilu November 1932, dukungan menurun menjadi 33,1% suara atau 196 kursi. Rakyat mulai lelah, tapi partai lain tetap tak bisa membentuk pemerintahan stabil. Negara lumpuh, politik macet, semua jalan seolah berujung kepada kekacauan. Dan di tengah kekacauan itu, Hitler datang dengan satu tawaran. Biarkan saya memimpin, saya akan kembalikan kejayaan Jerman.
Akhirnya pada 30 Januari 1933, setelah lobi politik yang panjang dan tekanan dari kalangan bisnis dan militer, Presiden Hindenburg mengangkat Adolf Hitler sebagai kanselir Jerman. Tapi Hitler bukan puas dengan jabatan tersebut. Dia menginginkan kekuasaan total. Maka pada Februari 1933, gedung parlemen terbakar. Pelakunya adalah seorang komunis muda. Itulah yang diumumkan oleh Partai Nazi. Hitler menuding komunis sedang mempersiapkan revolusi. Dia pun meminta kekuasaan darurat. Ribuan orang ditangkap, surat kabar dibredel, partai lawan dibubarkan, dan kemudian undang-undang kuasa penuh disahkan oleh parlemen. Artinya, Hitler bisa membuat hukum tanpa parlemen, dan demokrasi pun berakhir. Setelah Presiden Hindenburg wafat pada Agustus 1934, Hitler menyatukan jabatan kanselir dan presiden menjadi satu jabatan, yaitu Führer yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi di Jerman. Militer bersumpah bukan pada negara, tapi kepada Hitler secara pribadi. Jerman pun resmi menjadi negara satu partai, dan Hitler menjadi penguasa mutlaknya. Dulu Hitler gagal dalam kudeta, tetapi dengan retorika, pemilu, dan propaganda, dia berhasil merebut seluruh Jerman tanpa menembakkan satu peluru pun. Kini kekuasaan ada di tangannya. Lalu siapa yang akan dihancurkan lebih dulu? Apakah dia akan berhenti setelah menguasai negaranya? Atau apakah seluruh Eropa akan menjadi panggung berikutnya? Api di Eropa, strategi gila, dan perang yang menelan dunia. Ketika Adolf Hitler resmi menjadi pemimpin tertinggi Jerman, dunia masih mengira dia hanya sekadar nasionalis fanatik. Tapi tak butuh waktu lama dunia sadar, mereka berhadapan dengan ambisi yang jauh lebih besar dari sekadar retorika politik. Hitler tak ingin hanya membangun bangsa, dia ingin membakar peta dunia dan menggambarnya ulang atas namanya sendiri. Sebelum tank-tank bergerak, sebelum peluru ditembakkan, Hitler membangun satu hal yang tak kalah mematikan, ekonomi yang kuat. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, dia mengubah Jerman dari negara yang bangkrut menjadi kekuatan industri nomor 1 di Eropa. Pengangguran dari 6 juta orang tanpa kerja menjadi hampir nol. Pabrik-pabrik baru dibuka, jalan raya baru dibangun, rakyat diberi pekerjaan dan rasa bangga. Bahkan para ibu diberi medali, bukan karena bekerja, tapi karena melahirkan anak-anak Jerman yang kelak menjadi tentara masa depan. Industri Jerman tak hanya bangkit, tapi menjadi legenda. Di bawah arahan Nazi, muncul raksasa-raksasa industri yang hingga kini masih dikenal dunia. Volkswagen, mobil rakyat ciptaan Hitler sendiri. IG Farben, perusahaan kimia raksasa, produsen sintetik bahan bakar dan pestisida yang kelak akan membuat gas Zyklon B. Messerschmitt, pembuat jet tempur tercepat pada zamannya. Krupp, konglomerat senjata dan baja yang menghasilkan tank-tank berat seperti Tiger dan Panzer. Siemens, BMW, Daimler, Benz, Henschel, semua menjadi bagian dari mesin perang dan keajaiban ekonomi Nazi. Ekonomi Jerman bukan hanya diselamatkan, tapi dibangun untuk satu tujuan, yaitu perang. Pada tahun 1933, Jerman adalah sebuah negara tanpa taring. Pasca perjanjian Versailles, kekuatan militer mereka dikerdilkan sebagai simbol penghinaan. Mereka hanya boleh punya 100.000 tentara, tanpa tank, tanpa pesawat, tanpa kapal perang besar. Negara yang dulu pernah menaklukkan sebagian Eropa, kini hanya menjadi bayang-bayang. Tapi ketika Hitler naik ke tampuk kekuasaan, dia tidak melihat larangan. Dia melihatnya sebagai tantangan dan dijawab dengan cara rahasia. Secara diam-diam dia membentuk kembali Wehrmacht, angkatan bersenjata Jerman. Dia kumpulkan para veteran, insinyur, dan jenderal bayangan. Dia dirikan sekolah militer yang tersembunyi di hutan. Dia perintahkan pengembangan senjata di luar negeri.
bahkan bekerja sama dengan Uni Soviet secara rahasia sebelum akhirnya saling berkhianat. Maka muncullah kekuatan baru. Pada tahun 1935, Hitler secara resmi mengumumkan Jerman akan membangun kembali angkatan bersenjata modern. Wehrmacht diperluas dari 100.000 menjadi 550.000 tentara. Luftwaffe, angkatan udara, dihidupkan kembali secara resmi. Wajib militer pun diberlakukan secara nasional. Pabrik-pabrik senjata mulai beroperasi 24 jam non-stop. Dalam 2 tahun saja, Luftwaffe menjelma menjadi salah satu kekuatan udara paling mematikan di dunia. Messerschmitt Bf-109 menjadi pesawat tempur tercepat di masanya. Junkers Ju-87 atau Stuka, pesawat pembom penungkik yang menebar teror dari langit, dikenal karena sirene mengerikannya saat menyelam. 1939, lebih dari 4.000 pesawat siap tempur. Di darat strategi berubah. Hitler dan jenderalnya mengembangkan taktik baru, Blitzkrieg atau perang kilat. Tujuannya sederhana, serangan cepat, koordinasi tank, artileri, dan udara, melumpuhkan musuh sebelum sempat bernafas. Dan mereka punya alat untuk itu. Tank Panzer 1, 2, 3 hingga 4 menjadi evolusi kekuatan logam. Panzer Division menjadi kombinasi tank dan infanteri bermotor. Komandan-komandan jenius seperti Hans Guderian memimpin dari garis depan. Laut juga tak luput. Hitler membangun kembali Kriegsmarine, Angkatan Laut Jerman. Fokus utamanya adalah U-boat, kapal selam yang menenggelamkan ratusan kapal sekutu di Atlantik. Meski tak sebesar armada Inggris, Kriegsmarine dikenal karena kecepatan dan daya serangnya. Operasi serangan bawah laut menjadi mimpi buruk kapal dagang sekutu. Tapi ambisi Hitler tak berhenti pada tank dan pesawat biasa. Dia juga memerintahkan pengembangan senjata rahasia. V1 Flying Bomb, rudal jelajah pertama di dunia. V2 Rocket, rudal balistik yang bisa menghantam London dari Belanda. Proyek jet tempur Messerschmitt Me-262 menjadi pesawat jet operasional pertama. Prototipe tank raksasa Land Cruiser P-1000 Rate, tank sebesar gedung. Teknologi Nazi benar-benar 10 tahun lebih maju dari masanya. Pada puncaknya kekuatan militer Jerman sangat menakutkan. 13 juta tentara aktif dan cadangan, 7.000 lebih tank, 20.000 lebih pesawat, 1.200 U-boat dan kapal tempur. Produksi senjata per bulan melebihi gabungan produksi Inggris dan Prancis di awal perang. Dari negara kecil yang direndahkan, Jerman berubah menjadi kekuatan militer terbesar Eropa dalam waktu kurang dari 7 tahun. Setelah memperkuat tulang-tulang bangsanya, Hitler mulai membentangkan tangannya keluar. Dia mulai menggambar ulang Eropa. Tahun 1933 Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan. Tapi di balik pidato-pidatonya yang memukau dan janji kebangkitan Jerman, tersembunyi ambisi yang jauh lebih luas. Sebuah mimpi imperial untuk menjadikan seluruh Eropa bagian dari Reich ketiga. 12 Maret 1938, pasukan Jerman melintasi perbatasan Austria. Tidak ada tembakan, tidak ada perlawanan, hanya bendera swastika yang dikebarkan dan rakyat yang sebagian menyambut dengan tangan terangkat. Negara merdeka kini hanyalah provinsi tambahan. Angklus katanya, persatuan bangsa. Tapi bagi Austria itu adalah akhir. Berikutnya Cekoslowakia. Di wilayah Sudetenland, Hitler mengklaim orang Jerman tertindas di sana. Dunia mendengarkan. Inggris dan Prancis pun setuju dan menyerahkannya. Pada Oktober 1938 terjadi Munich Agreement. Perdamaian dijual dengan harga satu negara. Dan hanya 6 bulan kemudian Hitler menelan seluruh Cekoslowakia. Pada September tanggal 1 1939, Polandia dibakar habis.
3 juta tentara Jerman menyerbu dari barat, Uni Soviet masuk dari timur. Dua kekuatan iblis bekerja sama dan sebuah negara pun dihancurkan dari dua arah. Blitzkrieg dimulai, serangan kilat, dan dunia akhirnya terbangun. Hitler tak kenal netralitas. Pada Mei 1940, 3 negara kecil di Eropa Barat, Belanda, Belgia, dan Luksemburg diterobos tanpa ampun. Benteng pertahanan Prancis dilewati. Jalur-jalur damai berubah menjadi medan perang. Hanya 6 minggu, itu saja yang dibutuhkan. Prancis pun yang dulu begitu megah dan kuat, kini bertekuk lutut. Paris diduduki oleh pasukan Hitler. Sebagian negeri dijadikan tanah jajahan Nazi. Sisanya menjadi boneka yang dinamai Vicky. Pada April 1940 Hitler bergerak ke utara. Denmark menyerah dalam 6 jam. Norwegia hanya butuh waktu sedikit lebih lama. Tapi akhirnya kawasan kutub utara pun tunduk di hadapan pasukan Nazi. Balkan pun menjadi retak. Balkan, tanah yang keras dan berlumur sejarah, tapi bahkan gunung dan lembahnya pun tak sanggup menghadang Wehrmacht atau pasukan Jerman. Yugoslavia jatuh, Yunani runtuh, dan dalam waktu singkat seluruh tenggara Eropa dikuasai. Dan kemudian Hitler membidik ke arah timur. Dalam operasi Barbarossa, invasi terbesar dalam sejarah militer manusia. Baltik, Latvia, Lituania, Estonia, Ukraina, Belarus, sebagian besar Rusia Barat, semua diinjak oleh sepatu bot Jerman. Tanah-tanah ini bukan sekadar diduduki, tapi dijarah, dibakar, dan dijadikan ladang pembantaian. Beberapa negara tak perlu ditembak, cukup dijanjikan kekuasaan. Slovakia menjadi negara boneka Nazi. Kroasia dibentuk dari reruntuhan Yugoslavia, dipimpin oleh rezim Ustasha yang haus darah. Prancis Selatan menjadi Vicky, berlagak netral tapi bersalaman dengan Hitler. Hungaria, Romania, Bulgaria takluk pada tekanan, menjadi sekutu dan bukan lawan. Pada puncaknya Hitler dan Nazi menguasai lebih dari 20 negara, dari Pyrenees ke pegunungan Ural, dari kutub utara hingga Mediterania. Lebih dari 200 jiwa hidup di bawah bayang-bayang swastika. Peta Eropa tak lagi berwarna-warni. Dia hanya punya satu warna, merah darah. Negara-negara yang hilang tak hilang karena kalah perang, tapi karena dunia membiarkan kebohongan tumbuh. Karena suara rakyat bisa dijadikan alat penjajahan oleh satu orang, satu mimpi, dan satu ide gila. Maka pada tahun 1941 Adolf Hitler berada di puncak kejayaan. Dari Paris hingga Praha, dari Warsawa hingga Wina, Eropa bersujud di bawah sepatu bot Nazi. Pasukan Jerman tak terkalahkan. Mesin perang mereka melaju seperti badai, tapi seperti gunung yang terlalu tinggi. Kekuasaan Hitler tidak dibangun untuk bertahan, melainkan untuk runtuh. Pada 22 Juni 1941 terjadi operasi Barbarossa. Hitler menyerang Uni Soviet dengan 3 juta tentara. Dia yakin hanya dalam 3 bulan Moskow akan jatuh. Awalnya operasi ini sukses, kota-kota runtuh, tentara Soviet mundur. Tapi Hitler tidak menghitung dua hal, luasnya wilayah Rusia dan musim dingin Rusia. Tank Nazi terjebak lumpur, mesin membeku, makanan habis, tentara mati bukan karena peluru, tapi karena suhu. Moskow pun tak pernah jatuh, malahan keyakinan Hitler yang mulai retak. Hitler ingin semuanya sekaligus. Dia buka medan perang di Rusia, dia bombardir Inggris, dia kirim pasukan ke Afrika, dia kuasai Balkan, dia campur tangan di Mediterania. Semua dalam waktu bersamaan. Maka terlalu banyak musuh, terlalu sedikit logistik, tentara terbagi, komando kacau, bahan bakar habis. Ini bukan strategi, ini adalah bunuh diri perlahan.
Maka pada Desember 1941, setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Hitler secara sukarela menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, sebuah negara dengan industri terbesar di dunia saat itu, dengan 2 lautan di sisinya dan sumber daya yang tak terbatas. Maka kini musuh Nazi bukan hanya tentara Inggris, tapi pabrik Detroit, gudang Chicago, ladang minyak Texas. Di dalam negeri mimpi Hitler mulai memudar. Bom sekutu menghujani kota-kota Jerman. Hamburg terbakar, Dresden menjadi lautan api. Rakyat yang dulu bersorak "Sieg Heil" kini bersembunyi di ruang bawah tanah, menangis memeluk anak-anak mereka. Mereka kelaparan, mereka ketakutan, dan mereka mulai bertanya, apakah ini balas dendam atau ganjaran? Pada tahun 1943 di Stalingrad, 300.000 tentara Jerman terkepung. Satu persatu dari mereka mati, bukan dalam pertempuran tapi dalam kedinginan, kelaparan, dan keputusasaan. Tahun 1944, Normandia, pasukan sekutu mendarat di Prancis. Dari barat, Inggris dan Amerika menyerbu. Dari timur, Rusia mulai mendorong mundur. Jerman pun terkepung, seperti binatang terluka yang terus mencakar, tapi darahnya menggenang di tanahnya sendiri. Di saat jenderalnya tahu perang telah kalah, Hitler masih berbicara tentang kemenangan. Dia memecat siapapun yang berkata jujur. Dia menyerahkan komando ke anak-anak dan lansia. Dia perintahkan rakyat bertempur meski tak punya senjata. Bagi Hitler lebih baik Jerman hancur daripada mengakui bahwa dia telah gagal. Akhir yang menyedihkan, bukan pejuang, tapi pelarian. Dan akhirnya saat Berlin terbakar, saat rakyatnya tak lagi percaya, saat anak-anak mati memegang senjata kayu, Hitler bersembunyi di bunker dan mengakhiri hidupnya dengan pistol di tangan. Tidak di medan perang, tidak di tengah pasukan, tapi di ruang sempit, dikelilingi oleh reruntuhan kebesaran palsu. Adolf Hitler membangun kekaisaran dengan mimpi dan kebohongan. Dia menaklukkan dunia bukan dengan kebesaran, tapi dengan rasa takut. Tapi pada akhirnya, yang membuatnya jatuh bukan pasukan sekutu, bukan tank Rusia, bukan bom dari langit. Yang menghancurkan Hitler adalah kesombongannya sendiri. Ini bukan hanya kisah tentang seorang diktator. Ini adalah kisah tentang manusia dan bagaimana mereka bisa jatuh. Tentang sebuah bangsa yang dulu beradab, lalu berubah menjadi mesin kehancuran karena satu suara, satu mimpi, dan satu kebohongan. Adolf Hitler tidak datang dari kegelapan, dia datang dari kekecewaan dan krisis, dari kemarahan dan rasa malu yang tak disembuhkan. Dan rakyat pun mengikutinya, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka takut, karena mereka marah, karena mereka terlalu ingin percaya pada sesuatu yang bisa memberi arah. Inilah yang membuat sejarah ini mengerikan, karena ia mungkin terulang, bukan oleh monster, tapi oleh manusia biasa. Ketika pemimpin mulai membangun kekuasaan lewat kebencian, ketika kata-kata mulai menggantikan kebenaran, ketika rakyat diam saat yang lemah diinjak, maka sejarah tak butuh waktu lama untuk mengulang dirinya. Hari ini kita tak hidup dalam reruntuhan Berlin, tapi kita masih di dunia yang bisa dengan mudah berubah arah jika kita lupa bagaimana masa lalu terbentuk. Tanggung jawab sejarah bukan hanya di tangan sejarawan, tapi di tangan kita semua. Karena setiap kali kita berbicara, diam, memilih, membela dan berpikir, kita sedang menulis ulang masa depan. Maka pilihlah kata yang benar, berdirilah untuk kebenaran, dan jangan pernah membiarkan satu suara gelap menghapus cahaya jutaan jiwa. Karena sejarah bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat, untuk dijaga, untuk mencegah, agar tragedi yang pernah menelan dunia tak pernah terjadi lagi. Inilah pelajaran dari Adolf Hitler, bukan tentang kekuatan, tapi tentang kehancuran yang bisa tumbuh dari keputusasaan manusia. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk diketahui banyak orang, bagikan agar dunia tidak lupa, karena hanya mereka yang ingat sejarah.
yang layak membentuk masa depan. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.